Pernah kepikiran gak sih gimana caranya satu orang bisa megang perusahaan raksasa kayak Tesla dan SpaceX, tapi di saat yang sama juga ngurusin X, Neuralink, sama The Boring Company? Hari ini kita bakal bedah tuntas sistem di balik produktivitas gilanya seorang Elon Musk. Kedengarannya emang kayak mustahil ya, kayak punya kekuatan super gitu. Tapi ternyata jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah sebuah sistem yang dirancang dengan super cermat dan yang paling penting bisa kita contek. Nah, metodenya ini bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, cara dia ngatur waktunya. Kedua, cara dia ngatur proses kerjanya. Dan ketiga, cara dia ngambil keputusan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Ini fondasinya banget. Oke, pertama-tama kita harus ubah dulu mindsetnya. Buat Ellen, produktif itu bukan soal bangga kerja lembur sampai capek. Bukan. Ini soal geser total ke produktivitas cerdas, di mana fokusnya adalah gimana caranya setiap menit yang kita punya itu menghasilkan nilai yang maksimal. Oke, pilar pertama, dan ini fondasinya. Gimana dia ngendaliin 24 jam yang kita semua punya. Sama kan waktunya, tapi hasilnya beda. Ini dia senjata rahasianya. Time blocking yang gila-gilaan, ekstrim banget. Coba bayangin, seluruh harinya itu dipecah-pecah dan dijadwalin dalam blok waktu super pendek, cuma 5 menitan. Artinya apa? Jadi setiap slot 5 menit itu udah ada tujuannya, spesifik banget. Entah itu buat bales email penting, nge-review desain, atau rapat kilat. Nggak ada celah buat buang-buang waktu. Dan yang pasti, multitasking itu musuh terbesarnya. Nah, kalau tadi harian, sekarang kita lihat skala mingguan. Dia punya yang namanya hari bertema. Misalnya, hari Senin fokus total buat Tesla, Selasa buat SpaceX. Tujuannya, biar nggak kena jebakan context switching. Itu loh, pindah-pindah fokus yang sebenarnya boros energi dan bikin konsentrasi ambiar. Rutinitas pribadinya juga, wah dioptimalkan habis-habisan. Dia lewatin sarapan, makan siangnya sambil rapat, bahkan saking gilanya pernah tidur di lantai pabrik Tesla pas lagi krisis produksi. Tapi ada satu hal yang gak bisa diganggu-gugat, tidur minimal 6 jam. Ini bukti kalau istirahat itu bagian dari strategi, bukan kemalasan. Dan soal efisiensi ini dia bener-bener gak main-main, terutama soal meeting. Dia terkenal bisa langsung keluar ruangan kalau ngerasa waktunya sia-sia. Baginya maksa orang duduk di rapat yang nggak jelas itu justru yang nggak sokan. Oke, ngatur diri sendiri itu satu hal. Tapi gimana caranya ngatur ribuan orang di banyak perusahaan? Nah, mari kita masuk ke pilar kedua, yaitu manajemen proses. Prinsip Elon buat bangun tim itu simpel banget, tapi ngena. Kualitas di atas kuantitas. Selalu. Dia percaya mending bayar mahal buat rekrut orang-orang terbaik, terus kasih mereka kebebasan buat mikir sendiri. Itu jauh lebih efisien daripada buang-buang waktu buat ngawasin tim yang biasa-biasa aja. Nah, ini yang bikin budayanya beda. Pemimpinnya itu nggak cuma ngasih perintah dari menara gading, tapi ikut turun langsung ke medan perang, ngerti setiap detail teknis. Ini kan yang bikin tim jadi respect dan termotivasi. Terus, rahasia buat ngatur semua ini apa? Teknologi. Coba bayangin ada semacam sistem saraf digital yang namanya ERP. Sistem ini nyambungin semua bagian perusahaan, penjualan, produksi, HR, semuanya ke dalam satu platform. Jadi, dengan fondasi digital ini, semua kerjaan admin yang ngabisin waktu dan sering salah bisa diotomatisasi. Hasilnya, waktu orang-orang pintar di timnya bisa dipakai buat inovasi, bukan buat ngurusin kertas. Oke, sekarang kita masuk ke pilar terakhir, pilar yang paling penting yang ngiket semuanya, model mental yang dia pakai buat ambil keputusan cepat dan tepat. Udah bukan rahasia lagi kalau Elon itu benci banget sama meeting yang buang-buang waktu. Baginya, meeting itu bukan buat ngobrol ngalor ngidul, tapi buat bikin keputusan. Kalau di akhir rapat nggak ada keputusan yang jelas, berarti rapat itu gagal total. Di dunianya Elon, kecepatan itu ngalahin kesempurnaan. Titik. Jauh lebih baik ambil keputusan cepat dengan informasi seadanya dan belajar dari kesalahan daripada kelamaan mikir nunggu data sempurna. Momentumnya keburu lewat. Terus pertanyaannya gimana caranya dia bisa bikin keputusan bagus secepat itu? Jawabannya ada di salah satu cara berpikirnya yang paling terkenal, yang bahkan bisa mengubah total satu industri. Dia nggak cuma terima, ya emang dari dulu begini caranya. Bayangin kayak kita bongkar mesin sampai ke baut paling kecil buat ngerti cara kerjanya, baru kita rakit ulang dengan cara yang lebih canggih. Nah, itulah first principles thinking.
Contoh paling keren, ya SpaceX. Dulu kan semua orang mikir roket itu ya mahal, titik. Tapi dia nggak nanya, gimana cara bikin roket lebih murah? Dia nanya, roket itu bahannya apa sih? Ternyata biaya materialnya itu kecil banget. Masalahnya adalah roketnya dibuang tiap kali habis dipakai. Dari situ lahirlah ide gila, bikin roket yang bisa dipakai lagi. Revolusioner. Jadi, kalau kita lihat 3 pilar tadi, waktu, proses, dan keputusan, semuanya itu nyambung ke satu benang merah yang sama, satu ide kunci. Poin utamanya cuma satu, kecepatan adalah segalanya. Setiap sistem, setiap strategi, tujuannya cuma satu, biar bisa gerak lebih cepat dan ngehapus semua yang bikin lambat. Inefisiensi adalah musuh utama. Produktivitas Elon itu bukan sihir, tapi hasil desain yang disengaja. Nah, pertanyaan sebenarnya sekarang bukan lagi gimana caranya Elon, tapi inefisiensi mana dalam sistem kerja kamu yang bakal kamu rombak ulang mulai hari ini.